poin penting adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga organisasi masyarakat sipil. Segeralah melakukan identifikasi anggota dewan di wilayah kalian. Memang butuh waktu menurut saya bagi pemerintah dan kita ya untuk kemudian bisa berinteraksi secara sehat. Oke, selamat siang dan sore kawan-kawan semuanya. Ini tergantung dari kawan-kawan dari WIB, WITA atau WIT. Selamat datang di seri Q3, seri berbagi selama 3 jam. Sekalipun kita akan mulai di pukul 13.30 sampai 15.30 teman-teman. Jadi tidak full 3 jam, tapi semoga kualitasnya seperti 3 jam. Seperti minggu-minggu kemarin, kita akan lanjut diskusi Q3 kita, seri tematik mobilisasi sumber daya, menggali potensi lokal untuk keberlanjutan. Nah, untuk sesi keempat ini kawan-kawan, kita telah melalui, kalau sesi pertama kemarin kita diskusi soal dasar-dasar sumber daya lokal, juga kita diskusi di seri kedua soal peran zakat sebagai pemberdayaan masyarakat. Lalu sesi ketiga kemarin, kawan-kawan masih ingat, memahami kebijakan CSR, perusahaan dan strategi, menjalin hubungan dengan perusahaan untuk program sosial. Nah, di sesi keempat ini kawan-kawan, kita akan diskusi mengenai bagaimana mengakses dana desa dan mengakses hibah atau bansos APBD. Lalu kita akan diskusi pula soal dana reses DPR, DPRD dan pertanggungjawaban dananya ke publik seperti apa. Nah, kawan-kawan, saya kira di sini kita sudah didampingi oleh dua narasumber kita, dua narasumber yang minggu-minggu kemarin tentu saja teman-teman juga sudah menyimak paparan dari Bu Nini dan Bu Nur Hikmah. Selamat datang Bu Nini, Bu Nur Hikmah. Sehat selalu ya Bu. Oke, pertama kita akan buka untuk sesi yang pertama kepada Bu Nini. Saya persilakan. Silakan Bu Nini. Baik, terima kasih Mas Roni sudah mengantarkan diskusi kita. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami akan menyampaikan satu tema yaitu terkait dengan mekanisme dan mengakses dana desa dan juga hibah dan juga ada bansos APBD. Mungkin saya awali dengan pendahuluan bahwa ketiga jenis sumber dana ya, baik dari sisi pemerintah begitu, baik itu berupa dana desa dan juga hibah dan juga bansos dari APBD adalah sumber penting gitu untuk pembangunan lokal khususnya ya dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian masih banyak kendala akses akibat keterbatasan pemahaman sekaligus juga kapasitas administrasi gitu ya dan juga adanya kekurangan transparansi proses sehingga menjadi tertutupi bagaimana kita bisa mengaksesnya. Teman-teman sekalian, oleh karenanya diperlukan peningkatan pengetahuan dan juga kemampuan teknis agar desa dan juga OMS dalam hal ini ya teman-teman sekalian dapat mengakses dan mengelola dana publik tersebut secara legal, akuntabel, transparan dan juga efektif begitu ya dan mudah-mudahan ini juga memberikan dampak yang lebih baik dari waktu ke waktu bagi masyarakat khususnya. Adapun tujuan dari bagaimana kemudian kita pada hari ini adalah ingin bersama-sama kita meningkatkan wawasan, kemudian juga pemahaman tentang mekanisme dan regulasi dana desa maupun dana hibah maupun dana bantuan sosial dari APBD. Yang kedua, berharap dengan pemahaman yang ada kita akan lebih kuat dari kapasitas kita sendiri di OMS, termasuk juga sebetulnya ketika kita mulai mengakses ataupun berhubungan dengan pemerintah desa, saling sharing, saling transfer knowledge itu menjadi bagian mengkapasitasi juga bagi
aparat desa di tempat kita masing-masing. Nah, yang ketiga tujuannya adalah menumbuhkan transparansi dan juga akuntabilitas, dan juga poin penting adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga organisasi masyarakat sipil. Adapun tadi saya mengantarkan ataupun memantik teman-teman, apa sih bedanya dana desa, kemudian ada juga hibah APBD begitu ya, ada bantuan sosial begitu ya. Nah, mungkin saya sampaikan di sini ini berdasarkan undang-undang terkait, bahwa dana desa khususnya di dalam hal ini ya, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, kemudian pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi clear di dana desa seperti itu ya teman-teman. Jadi dananya memang dari APBN begitu, dan peruntukannya sudah jelas di dalam undang-undang adalah untuk 4 hal tersebut. Kemudian lalu hibah APBD ini apa begitu ya. Nah, kalau hibah ini sebetulnya pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah. Untuk hibah ini sendiri bukan obligatori ya, bukan kewajiban bagi satu pemerintahan di daerah. Jadi dia tidak mengikat juga gitu ya. Dan serta tidak secara terus-menerus dilakukan begitu. Jadi sekali-sekali itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah begitu. Bansos ini adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang. Jadi hibah sama bansos ininya bisa uang ataupun barang ya teman-teman, meskipun tadi ada sedikit perbedaan. Kalau hibah bisa jasa gitu ya salah satunya, tetapi di bansos ini mencakup uang dan barang saja. Dari ketiga skema pendanaan dari pemerintah daerah tersebut, sebetulnya mereka memiliki dasar hukum ya teman-teman ya, mulai dari Undang-Undang nomor 6 ya tahun 2014 tentang desa, kemudian juga PP atau peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 itu tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan lain-lain, termasuk turunan-turunan di pemerintah atau peraturan menteri, khususnya ada PMK peraturan menteri keuangan, dan juga ada peraturan menteri desa. Hukum dari dana hibah dan juga bantuan sosial itu juga ada secara nasional ya teman-teman. Terkait dengan ini adanya Permendagri begitu, yang dulu di awalnya di tahun 2011 nomor 32 ya, kemudian diubah beberapa kali dan terakhir yang diacu adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi prinsip-prinsipnya setidaknya di sini ada 4 teman-teman. Jadi dan 4 prinsip ini sebetulnya adalah menjadi prinsip akuntabilitas kita di organisasi masyarakat sipil ya. Yang ini harapannya memang sudah menjadi pengetahuan, pemahaman bersama di antara OMS, termasuk juga sudah diimplementasikan. Jadi pertama adalah transparansi dan akuntabilitas, dan ini menjadi prinsip kunci karena menjadi baik itu semua penerimaan dan juga penggunaan dana memang harus dapat dipertanggungjawabkan begitu ya, baik kepada pemerintah secara umum, baik nasional, daerah dan seterusnya, tapi juga kepada publik, karena ini menyangkut dana dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat atau publik. Kemudian prinsip yang lain teman-teman, bahwa karena ini
terkait dengan dana publik diperuntukannya untuk masyarakat, begitu ya, maka larangan konflik kepentingan dan politisasi anggaran ini menjadi penting ya, khususnya pada masa-masa tertentu seperti menjelang tahun politik misalnya seperti itu. Nah, prinsip yang ketiga adalah audit dan pengawasan, di mana audit dan pengawasan ini dilakukan oleh inspektorat, kemudian BPKP itu adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan BPK, begitu BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi keduanya memiliki peran untuk pengawasan terkait dengan penggunaan dana-dana publik begitu. Kemudian yang prinsip berikutnya adalah pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pemantauan maupun juga pelaporan dari penggunaan dana publik tersebut. Gambaran singkat begitu ya, sehingga kita dengan mudah untuk membedakan antara ketiga skema tersebut. Jadi satu terkait dengan dana desa itu sumbernya adalah APBN begitu ya. Jadi Kemenkeu yang kemudian mengirimkan dana tersebut ke pemerintah daerah, baik kabupaten kota. Sasarannya adalah pemerintah desa, teman-teman. Jadi nanti pemerintah desa yang akan mengelola itu. Kemudian sifat dananya ini adalah rutin setiap tahun. Nah, dan bersifat tetap. Jadi ini kenapa kemudian ini menjadi potensi untuk bisa diakses. Nanti kita akan cerita juga ya bagaimana mekanismenya. Kemudian untuk hibah ini pendanaannya berasal dari APBD baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Kemudian sasarannya adalah lembaga non pemerintah begitu. Mungkin dalam hal ini juga bisa dimaknai sebagai OMS ya, organisasi masyarakat sipil begitu, karena non pemerintah. Kemudian ada yayasan, ada ormas, kemudian ada lembaga keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini relatif terbuka untuk hibah APBD ini. Kemudian namun sifat pendanaannya tidak rutin, teman-teman. Bansos ini sumber anggarannya sama seperti hibah ya. Jadi dari anggaran provinsi, kabupaten ataupun kota. Kemudian sasarannya ini baik individu, keluarga, kemudian juga ada kelompok masyarakat terdampak begitu ya. Biasanya ini dalam konteks emergency ataupun rescue dari satu kebencanaan baik bencana alam maupun lainnya. Kemudian sifat dananya tidak rutin, ini lebih pada incidentally gitu ya. Jadi untuk dana desa sendiri, mekanisme umumnya biasanya disalurkan melalui APBDes sesuai dengan prioritas pembangunan desa tersebut, begitu ya. Kemudian penggunaannya juga difokuskan untuk tadi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi teman-teman yang memiliki program-program spesifik untuk pengentasan kemiskinan, kemudian pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat miskin atau urban poor atau lainnya begitu ya. Ini sangat bisa untuk mengakses dan juga bersama-sama dengan pemerintah desa maupun kabupatennya untuk bisa melakukan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan tersebut. Nah, berikutnya di hibah APBD teman-teman ya. Jadi seperti tadi dalam definisinya bahwa untuk APBD ini untuk hibah APBD ini diajukan oleh lembaga yang berbadan hukum. Nah, untuk bansos APBD ini karena tadi bisa diberikan kepada individu atau kelompok gitu ya yang memenuhi kriteria penerima manfaat sosial. Dan untuk proses bansos ini prosesnya akan diverifikasi dan divalidasi secara
secara ketat begitu oleh OPD terkait ya. Jadi misalnya di bidang kesehatan mungkin dari Dinkes gitu ya yang akan memvalidasi atau memverifikasinya. Apa sih peluang dan juga bentuk kerjasama dari kita sebagai OMS dengan pemerintah lokal? Jadi pertama itu bisa menjadi mitra pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang kedua, jadi ini apa istilahnya mitra pelaksana itu kita seperti kita mungkin lebih ke donor gitu ya, misalnya ke donor kita sebagai implementor begitu. Jadi mereka menyiapkan pendanaan, kita siapkan melaksanakan program dan menyiapkan laporan dari program tersebut begitu. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa atau KSM gitu ya, kelompok swadaya masyarakat untuk proyek bersama. Yang ketiga adalah penguatan proposal berbasis indikator kinerja. Kemudian yang keempat adalah advokasi atau civic monitoring ya, untuk khususnya di dalam pelaksanaan program-program publik. Jadi ini 4 peluang sekaligus juga bentuk kerjasama yang bisa bisa dikerjasamakan begitu ya, yang bisa dilakukan antara OMS dengan pemerintah lokal. Pertama adalah kita mesti melakukan pemetaan dan juga keterkaitan program begitu ya. Jadi menghubungkan ataupun ada penyesuaian atau ada saling mengaitkan program kita dengan program prioritas dari OPD misalnya gitu ya. Yang kedua, teman-teman di dalam akses hibah ini tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, memang membutuhkan dokumen-dokumen ya, terutama adalah proposal teman-teman. Kemudian ada akte lembaga, ada NPWP lembaga, dan juga ada laporan keuangan lembaga. Yang ketiga, adalah membangun komunikasi informal dan formal dengan OPD atau Bapeda. Yang keempat adalah jaga ketepatan waktu pengajuan dan juga kesesuaian format. Lagi ya, ini ya, kesesuaian format ini juga penting. Tadi sesuai dengan apakah ada formatnya atau tidak, begitu ya, template-nya bagaimana, kemudian prosedurnya itu juga perlu dipelajari, termasuk due date-nya juga ya. Jadi ketepatan waktu pengajuan. Nah, kemudian nanti saya akan share juga itu waktu pengajuannya ya. Adapun yang kelima adalah memastikan bahwa perjanjian hibah atau SPJ-nya ini, surat pertanggungjawabannya itu disiapkan sejak awal begitu ya teman-teman. Memang untuk dana desa itu biasanya diawali dengan musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini yang terlibat adalah aparatur pemerintah desa begitu ya dengan stakeholdernya. Nah, internal pemerintah desa sendiri, kemudian yang akan dilengkapi atau akan kemudian dilengkapi begitu ya, dengan menyusun rencana kerja pemerintah desa seperti apa begitu ya, teman-teman, untuk bisa mengusulkan program-program apa yang akan dijalankan begitu ya, bagaimana memperkaya program yang diusulkan oleh pemerintah desa, bagaimana kemudian program tersebut bisa memberikan dampak yang lebih besar dan lebih baik bagi masyarakat dan seterusnya. Penyalurannya bertahap teman-teman, dari pusat kemudian yang akan mentransferkan dananya ke rekening desa begitu ya. Ini arah sebaliknya begitu ya. Jadi ketika sudah disetujui oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat akan mentransferkan dana desa tersebut ke rekening di desa. Setelah itu dilakukan pelaporan maupun monitoring dan audit oleh inspektorat begitu ya. Nah, kalau
KUDES ini adalah satu sistem, ini sistem keuangan desa di mana sebetulnya ini adalah aplikasi begitu yang digunakan oleh pemerintah desa untuk merancang, kemudian implementasi dan juga proses pelaporan dari program-program yang sudah dilaksanakan melalui dana desa ini. Dana desa ini memang disalurkan melalui pemerintah kabupaten atau kota begitu, yang sebelumnya perlu pengajuan begitu. Jadi ada memang prosedurnya yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu adalah alur daripada dana desa ya teman-teman. Nah, bagaimana kemudian alur pengajuan hibah atau bantuan sosial? Ada 3 hal ya yang mungkin bisa kita highlight. Itu ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Pertama adalah surat permohonan hibah resmi. Ini kemudian yang kedua proposal kegiatan yang memuat rincian anggaran biaya. Nah, yang ketiga adalah hasil review dari aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP ya teman-teman. Selanjutnya adalah laporan penggunaan hibah sebelumnya jika ada. Tapi kalau teman-teman baru mengajukan tidak harus melampirkan ini. Kemudian untuk penganggaran dana hibah ini sebetulnya dimasukkan nanti ke dalam anggaran APBD begitu ya, melalui Satker atau satuan kerja perangkat daerah terkait begitu. Adapun prosedur pencairan hibahnya biasanya ada 3 tahapan begitu yang akan diproses di pemerintah. Ada pengajuan SPP-nya, SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung, kemudian juga SPM-nya, surat perintah membayarnya begitu ya. Dan yang ketiga adalah penerbitan SP2D atau surat perintah pencairan dananya begitu ya. Teman-teman, untuk timing itu biasanya antara April dengan Mei ya. Di beberapa daerah sebagian besar di akhir Mei biasanya untuk akhir pengajuan untuk dana hibah ini, tapi ada juga yang menentukan bahwa pengajuan itu ditutup di April begitu. Jadi nanti bisa dicek di masing-masing wilayah begitu ya. Untuk peluang ini sebetulnya seperti kita pahami bersama, ini merupakan akses pendanaan untuk inisiatif sosial ya. Jadi pemberdayaan ekonomi, kemudian juga untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan ya, sebagaimana kerja-kerja OMS itu sendiri. Kemudian yang kedua, peluangnya mendorong dengan adanya skema-skema ini bisa mendorong kemandirian desa ataupun daerah, kemudian juga mendorong kolaborasi multi pihak begitu ya, termasuk dengan teman-teman OMS. Adapun resikonya memang seperti tadi sempat saya highlight, untuk penyalahgunaan anggaran jika tidak memahami aturan mainnya, sehingga perhatikan dengan aturan main yang ada di dalam akses maupun penggunaan dari 3 skema pendanaan dari pemerintah daerah ini. Kemudian resikonya tidak lolos administrasi akibat lemahnya dokumen dan legalitas lembaga. Nah, memang ini salah satu resiko. Memang pemerintah mewajibkan hanya pada organisasi masyarakat sipil yang telah memenuhi legalitas secara kelembagaannya. Nah, kemudian resiko lain adalah ketergantungan pada bantuan tanpa membangun kapasitas kelembagaan. Jadi terakhir ini terkait dengan bagaimana kemudian rekomendasi tindak lanjut dari teman-teman yang ingin mengakses pendanaan 3 skema tadi gitu ya. Jadi pertama, teman-teman perlu pahami regulasi dan jadwal perencanaan APBD-nya ya di masing-masing daerah
itu seperti apa, karena benar ini memang agak tricky, ada berbeda-beda gitu setiap daerah. Oleh karenanya silahkan dicek lagi. Kemudian yang kedua, bangun relasi dan komunikasi dengan perangkat daerah, teman-teman, Bapeda, BKAD, Dinas Sosial, dinas-dinas lain begitu ya, yang relate dengan visi misi organisasi teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, siapkan proposal begitu, konsep lengkap begitu ya, bila perlu seprofesional mungkin, dengan rencana kegiatan, anggaran dan juga indikator dampak yang jelas begitu. Kemudian yang empat atau terakhir, gunakan laporan dan dokumentasi kegiatan sebelumnya sebagai bukti rekam jejak yang kredibel. Jadi menurut saya kalaupun tadi ada klausul memberikan dampak memberikan dokumen laporan kegiatan sebelumnya, jika ada, tapi menurut saya meskipun kita baru pertama misalnya mengakses pendanaan ini di pemerintah daerah misalnya, tapi kita kan sebelumnya sudah punya ini ya, program pelaporan program yang sudah kita jalankan. Bila perlu ada portofolio, maka itu dilampirkan akan jauh lebih baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Bu Nini. Saya kira beberapa poin yang sudah kita ikuti dan catat teman-teman, terutama poin pamungkas tadi yang terakhir soal bagaimana UMS juga memerlukan suatu upaya kritis supaya peluang-peluang pendanaan dari tadi yang disampaikan, bansos dan seterusnya itu tidak menjadi dependensi baru, kawan-kawan. Artinya termasuk juga yang saya coba ingin refleksikan, bagaimana posisi tawar OMS itu supaya tidak menjadi service provider gitu kalau istilah yang lain. Silakan Bu Nurikmah, waktu dipersilakan. Siang teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di sini. Baik, kawan-kawan, saya mau minta tolong Anto untuk men-share screen materi kita. Sebelum itu aku mau nanya, teman-teman mengenalin nggak siapa anggota DPR atau DPRD di kawasan teman-teman? Artinya kita sudah punya hubungan dengan teman-teman DPR dan DPRD, dan kita akan lebih mudah lagi untuk bisa memanfaatkan dana reses DPR dan DPRD ini. Karena biasanya akses untuk ini itu tidak terbuka, tidak gampang mengaksesnya. Itu biasanya diambil dari teman-teman yang kenal secara langsung, dan perencanaan penggunaan dananya itu harus disusun dalam bentuk program kerja yang terukur. Ini yang ada di dana reses. Nah, mekanisme akses untuk masyarakatnya seperti apa? Jadi, masyarakat dan organisasi dapat mengakses manfaat dana reses melalui pengajuan proposal program ya, atau kegiatan kepada anggota dewan. Memang sifatnya sangat persoalan ya. Jadi, langsung aja ke sekretarisnya, ke staf ahlinya, atau ke anggota dewan langsung kita bisa mengajukan proposal program ini. Karena itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi anggota dewan yang memiliki daerah pemilihan di lokasi kita dengan memeriksa komposisi keanggotaan dewan di website resmi DPR atau DPRD. Jadi googling aja di mana wilayah kawan-kawan, siapa anggota dewan yang mewakili konstituen di wilayah teman-teman itu. Nah, orang-orang itulah yang kita dekati. Jangan sampai kita mendekati anggota DPR yang tidak memiliki konstituen di wilayah proyek. Jangan salah sasaran seperti itu. Kemudian kita harus bangun komunikasi awal melalui kantor dewan, tim atau staf anggota dewan untuk menyampaikan ide program. Kemudian kita harus siapkan proposal yang jelas, mencantumkan latar belakang masalah, tujuan, sasaran, rencana kegiatan, dan anggaran yang dibutuhkan. Itu mekanisme akses untuk masyarakat atau
organisasi. Nah, strategi membangun relasinya seperti apa ya? Kan seringkali kontaknya gimana sih Kak? Bagaimana kita ketemu anggota dewan? Biasanya itu kita ikut aja kegiatan reses dan pertemuan publik yang diselenggarakan oleh anggota dewan untuk menjalin kontak langsung. Kita bisa kenalan di sana. Mereka ada beberapa kegiatan reses kita ikuti aja. Pertama, kita menjadi pengikut follower. Baru setelah itu kita aktif menyampaikan aspirasi melalui mekanisme formal seperti hearing, kunjungan kerja, dan konsultasi publik. Biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan anggota dewan kita aktif itu kita ditandai, di-tag-in ya, tapi jangan menjadi rusuh. Pokoknya aktif yang membangun, aktif yang memberikan ide-ide yang kondusif seperti itu. Kemudian bentuk koalisi atau kelompok masyarakat sipil atau organisasi lain untuk memperkuat posisi tawar dalam mengusulkan program. Baik kalau itu istilahnya barengan rame-rame. Kalau cuma sendiri, orang melihat ini siapa sih sendiri gitu. Tapi kalau itu berupa koalisi, banyak kelompok, itu mereka akan senang, oh berarti kekuatannya besar dan benar-benar mewakili masyarakat konstituennya. Kemudian manfaatkan media massa atau platform digital untuk berinteraksi dan menyampaikan isu-isu strategis. Kita bisa ngasih link kegiatan-kegiatan kita, kita bisa ngasih berita di website kita, kondisi lingkungan di sosial media kita, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi ya, karena kalau di sini itu sekarang tak viral maka tak diselesaikan atau gimana gitu. Jadi semua berita itu harus viral dulu, baru itu mendapat perhatian khusus dari masyarakat untuk ditangani. Timing yang tepat itu menjadi bagian terpenting untuk kita mengajukan proposal untuk memanfaatkan dana reses ini. Jadi pahami jadwal masa reses yang biasanya berlangsung 3-4 kali dalam setahun dengan durasi tertentu. Ajukan proposal program ini minimal 1-2 bulan sebelum masa reses dimulai agar ada waktu untuk koordinasi dan persiapan. Baiknya sih jauh-jauh hari ya, 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Manfaatkan momentum awal periode keanggotaan dewan karena biasanya anggota baru lebih terbuka terhadap usulan program. Kemudian perhatikan juga tahun politik karena menjelang pemilu orang dewan cenderung lebih responsif terhadap aspirasi konstituen. Ini kalau misalnya jelang-jelang pemilu itu banyak sekali nih biasanya untuk bikin kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini strategi pemanfaatan dana reses. Pertama kita harus identifikasi kebutuhan prioritas. Jadi kita lakukan aja pemetaan masalah di masyarakat melalui survei sederhana, FGD atau forum musyawarah warga. Kemudian prioritaskan isu yang berdampak langsung kepada banyak orang dan sesuai dengan kewenangan anggota dewan. Setelah itu sesuaikan usulan program dengan bidang komisi yang ditangani anggota dewan, apakah itu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, pastikan program yang diusulkan itu bersifat solutif dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Ini ketika kita ingin mengajukan proposal ke anggota dewan, itu kita harus mengajukan program yang solutif dan ada indikator keberhasilan yang dapat diukur secara konkret. Nah, jenis program apa yang dapat diusulkan? Pertama adalah program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, keterampilan, pengembangan UKM, atau literasi keuangan. Kemudian kegiatan advokasi kebijakan untuk memperjuangkan regulasi pro rakyat di tingkat daerah atau nasional. Kemudian penyediaan sarana prasarana skala kecil seperti pengadaan alat kesehatan untuk posyandu atau perpustakaan desa, kegiatan pendampingan hukum, konsultasi masyarakat sosial atau mediasi konflik di masyarakat, program sosialisasi edukasi tentang hak-hak konstitusional, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, atau bikin program forum dialog
dan konsultasi publik untuk membahas isu strategis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi banyak sekali jenis program yang bisa kita usulkan, kita lihat aja kompetensi lembaga kita dan apakah program-program yang kita usulkan itu benar-benar bersinggungan langsung dengan kondisi masyarakat secara luas. Nah, negosiasi dan kesepakatan. Pertama kita harus mempresentasikan proposal dengan data yang kuat dan argumentasi logis dengan urgensi program. Jadi program itu betul-betul nyata ada di masyarakat dengan data-data yang konkret. Misalnya terkait dengan gizi buruk, berapa yang stunting, berapa masyarakat yang belum lulus dari kemiskinan, berapa jumlah kemiskinan ekstrim, rujuk data-data yang dimiliki oleh pemerintah, entah BPSK atau hasil survei perguruan tinggi yang legitimate dan lain sebagainya. Jadi kita harus mencantumkan data argumentasi yang logis untuk ini. Kemudian siapkan jawaban kalau ada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang efektivitas program dan keberlanjutan setelah kegiatan selesai. Kemudian fleksibel dalam penyusunan skala atau komponen program sesuai ketersediaan anggaran tanpa mengurangi substansi. Karena saya nggak tahu jumlah anggarannya besar, tapi kenapa distribusi ke masyarakatnya itu terbatas. Jadi teman-teman jangan kasih ekspektasi, nanti kita dapat duit banyak. Kita boleh ajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan kita, tapi kita harus realistis, pasti akan ada negosiasi terkait dengan budget. Jadi fleksibel aja terkait dengan hal tersebut. Kemudian minta komitmen tertulis atau kesepakatan formal tentang dukungan yang akan diberikan untuk kepastian pelaksanaannya. Kemudian bangun komunikasi berkelanjutan dengan staf atau tim anggota dewan untuk koordinasi teknis. Karena kan seringkali kalau kita berhubungan langsung dengan anggota dewannya, mereka sibuk agak susah. Jadi kita harus pegang tuh satu staf atau tim ahlinya untuk koordinasi teknis lainnya. Nanti biasanya mereka akan bilang nanti untuk follow up selanjutnya hubungin Mbak ini si Mas itu gitu-gitu. Dan mereka akan diajak rapat dengan kita biasanya. Ini perencanaan detail ya, ada susun timeline pelaksanaan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan target waktu yang jelas, kemudian bentuk tim pelaksana dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota, buat checklist kebutuhan logistik, administrasi, dan teknis agar tidak ada yang terlewat dalam persiapan, dan koordinasikan dengan pihak terkait seperti pemerintah desa, kelurahan, atau instansi teknis yang relevan. Dokumentasi yang baik ya. Jadi setelah nanti sudah ada kesepakatan, kita harus membuatkan dokumentasi yang baik untuk laporan mereka. Jadi ada buat foto kegiatan dari berbagai angle, termasuk situasi persiapan, pelaksanaan, penutupan, rekam video, minta testimoni dari peserta atau masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program. Terus kumpulkan daftar hadir pasti ya yang ditandatangani lengkap dengan nomor kontak peserta untuk verifikasi. Simpan semua bukti transaksi keuangan seperti kwitansi, nota, faktur, dan bukti transfer secara terorganisir. Buat notulen atau catatan jalannya kegiatan termasuk materi yang disampaikan dan diskusi yang terjadi. Ini sebetulnya sudah sering kita lakukan di teman-teman OMS, pasti melakukan itu, tapi seringkali kita lupa. Kok lupa nggak foto ya? Oh tadi mestinya foto bersama dan sebagainya. Nah, ini baiknya kita bikin checklist deh, apa-apa yang harus kita siapkan sehingga kita nggak ada sesuatu yang kita
terlupa terutama untuk dokumentasi ini, baik untuk penyimpanan bukti transaksi keuangan maupun kegiatan-kegiatan pendokumentasian. Nah, ini prinsip akuntabilitas dana publik itu, jadi setiap rupiah dana publik itu harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi dan substantif ya. Jadi akuntabilitas tidak hanya soal angka dalam laporan keuangan, tapi juga dampak nyata program terhadap masyarakat. Nah, transparansi itu berarti informasi tentang penggunaan dana harus dapat diakses oleh publik dengan mudah. Kemudian partisipasi masyarakat dalam monitoring penggunaan dana adalah bentuk akuntabilitas sosial yang penting. Ini yang harus kita lakukan. Jadi setiap kegiatan kita ketemu berapa proyeknya yang didanai oleh DPR, berapa pengeluarannya, itu harus kita laporkan. Nah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pertama adalah laporan naratif yang memuat latar belakang, tujuan, proses pelaksanaan, hasil yang dicapai, hambatan, dan solusi yang dilakukan. Kemudian ada laporan keuangan disusun dengan rinci, mencantumkan pemasukan dan pengeluaran per item sesuai dengan RAB yang disetujui. Ada lampirkan bukti-bukti pendukung seperti foto kegiatan, daftar hadir, kwitansi, dan dokumentasi lainnya secara sistematis. Kemudian buat narasi pencapaian output dan outcome dengan membandingkan target dan realisasi penggunaan indikator yang terukur. Kemudian sertakan testimoni atau feedback dari peserta dan masyarakat sebagai bukti dampak program dan rekomendasi untuk program selanjutnya atau tindak lanjut yang diperlukan untuk keberlanjutan manfaat. Nah, bagaimana sih mekanisme pelaporannya? Jadi kita harus serahkan laporan kepada anggota dewan sesuai batas waktu yang disepakati, biasanya itu 7-14 hari setelah kegiatan selesai. Kemudian lakukan presentasi laporan jika diminta untuk menjelaskan hasil dan dampaknya. Pastikan penyimpanan kopi dokumen laporan lengkap dengan arsip organisasi dan audit internal, dan siapkan klarifikasi atau dokumen tambahan jika ada permintaan verifikasi dari pihak dewan. Untuk transparansi kepada publik, kita bisa publikasi hasil kegiatan melalui media sosial, website, atau papan pengumuman di lingkungan masyarakat. Adakan pertemuan terbuka dengan masyarakat untuk memaparkan hasil program dan sampaikan laporan dalam bahasa yang mudah dipahami publik, bukan hanya istilah teknis atau administrasi, dan buka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau komplain terkait dengan pelaksanaan program. Karena ini itu dilakukan oleh masyarakat, pasti masyarakat ada beberapa yang merasa puas atau tidak puas dan lain sebagainya, itu mereka boleh mengajukan itu. Kayak misalnya kemarin itu pengaspalan di RT saya itu, kenapa kok cuman rumahnya si A, si B, si C saja, rumah saya enggak diaspal, hal seperti itu pasti akan ditanyakan, dan kita bisa memaparkan kenapa hal itu terjadi, tantangan dan solusi ya. Pertama adalah tantangan umum yang dihadapi itu akses informasi ini yang tadi saya bilang, itu memang tentang mekanisme dana reses itu, aksesnya itu kadang tidak transparan dan masih sangat terbatas di beberapa daerah. Kalau nggak kenal DPR-nya juga jarang ya yang ngasih tahu kapan sih dana reses bisa turun, kapan sih di mana kita bisa mengaksesnya kalau kita tidak kenal, agak ribet. Kemudian proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu lama dan pengajuan hingga pencairan. Kemudian ekspektasi beda antara masyarakat, organisasi, dan anggota dewan tentang prioritas program. Kemudian rendahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan proposal dan manajemen program. Ini maksud saya adalah seringkali ini keluhan dari beberapa anggota dewan. Ketika saya ada beberapa teman menanyakan itu proposal yang masuk ke kami itu masih sangat sederhana sekali, dan tidak membuat mereka tertarik untuk melakukan itu. Jadi ngapain kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya
apa ya? Karena mungkin belum banyak OMS yang mengajukan, justru yang mengajukan proposal itu organisasi-organisasi akar rumput, komunitas-komunitas lokal yang kenal dengan beberapa orang anggota dewan itu. Kemudian tantangan lainnya adalah politisasi penggunaan dana reses terutama menjelang masa pemilu yang merugikan kepentingan publik. Ada janji-janji, oke saya akan bantu, tapi kamu pilih saya ya. Nah itu kan agak berat ya. Jadi kita memang harus mobilisasi berapa orang sehingga mereka akhirnya mau membiayai tapi dengan barter suara kayak gitu-gitu. Kemudian lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana reses oleh lembaga pengawas. Ini tantangan. Nah, bagaimana strategi mengatasi tantangan ini? Pertama adalah bangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil untuk saling berbagi informasi dan pengalaman, ikuti pelatihan atau workshop tentang penulisan proposal, manajemen proyek, laporan keuangan. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan persuasif ya dan edukatif kepada anggota dewan tentang pentingnya program yang diusulkan. Kemudian manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan. Bentuk forum atau konsorsium masyarakat sipil untuk melakukan advokasi bersama tentang transparansi dana reses. Kemudian aktif melaporkan penyimpangan penggunaan dana reses kepada media atau lembaga pengawas. Pertama adalah kita identifikasi segera deh kalau memang kita serius ya mau mengakses dana ini, karena sebetulnya ini kan pilihan ya, sama dengan ketika kita diskusi terkait dengan CSA. Banyak teman-teman yang resisten terhadap apa namanya perusahaan, tapi yang oke silahkan kerjasama dengan perusahaan. Sama dengan di sini, ada yang merasa saya tidak mau menjadi bagian dari legitimasi pemerintah yang saat ini korup, yang saat ini apa Indonesia gelap kalau teman-teman Mas yang radikal itu bilang ya. Jadi nggak mau. Tapi bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan kerjasama konkret mengakses dana reses DPR itu, segeralah melakukan identifikasi anggota dewan di wilayah kalian. Jadi mulai bangun komunikasi, lakukan pemetaan kebutuhan masyarakat untuk menemukan isu prioritas yang akan diadvokasi, susun draft proposal programnya dengan menggunakan template dan panduan yang telah diberikan, bentuk tim solid dalam organisasi untuk persiapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban program, dan mulai membangun jaringan dengan organisasi sejenis untuk saling mendukung dan berbagi pembelajaran. Itu hal yang bisa kita lakukan. Kemudian terkait dengan komitmen bersama, jadi mari jadikan dana reses itu sebagai instrumen nyata untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan politik semata. Bersama-sama membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, kemudian aktif melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan dana reses di daerah masing-masing, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan organisasi lain untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan terus belajar meningkatkan kapasitas dalam manajemen program dan advokasi kebijakan publik. Oke, mungkin itu dari saya. Saya terbuka untuk diskusi dengan teman-teman. Saya harap teman-teman juga boleh share ya yang pernah memanfaatkan dana reses, bagaimana suka dukanya, tantangannya di lapangan, dampaknya. Kita semua narasumber di sini saya pikir dan semua punya pengalaman masing-masing yang bisa memperkaya diskusi kita sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Nurhikmah atas paparannya tadi. Menarik ya kawan-kawan soal dana reses yang kerap kali sebenarnya yang pernah saya juga dengar dari kawan-kawan di akar rumput Bu Nur,
itu kadangkala juga overlapping dengan dalam tanda kutip kepentingan partai politik yang diusung, yang mengusung si salah satu konstituen itu atau salah satu anggota dewan yang ada di sana. Jadi posisinya OMS tidak saling kemudian bersama dengan OMS yang lain. Kadang memang kayak gitu juga, saling berebut resource. Tapi di sisi yang lain juga ada masalah soal tadi, Bu Nurikma, dari partai yang tentu saja di tingkat ranting atau mungkin di tingkat akar rumput itu juga banyak. Nah, silakan kawan-kawan. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Nini sama Bu Nurikma atas apa yang ternyata diversifikasi sumber daya itu sangat-sangat terbuka lebar, antara lain yang tadi disampaikan soal dana reses, kemudian dana desa, bansos, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Fauzi, saya dari Inspirasi. Tadi menarik yang disampaikan sama Bu Nur Hikmah. Saya mungkin testimoni aja kali ya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat mencoba untuk kemudian bernegosiasi bahasanya dengan salah satu DPR di Provinsi NTB soal, kalau ini konteksnya pokir, mungkin beda, mungkin pokir sama reses ya. Ada diskusi yang panjang yang terjadi. Karena tadi seperti disepil juga sama Bu Nur Hikmah bahwa ternyata kita punya cara pandang yang berbeda antara kita yang di UMS sama Dewan gitu. Kan kalau Dewan itu lebih cenderung kepada pembangunan yang bersifat fisik, karena cepat dijualnya kepada konstituen, cepat nampak gitu. Sedangkan cara berpikir kita yang di UMS ini adalah pemberdayaan yang kontinu gitu. Berdaya berdaya lah gitu, dari dasar, tidak hanya sekedar tentang fisik tapi tentang kapasitas masyarakatnya itu sendiri gitu. Nah, ini yang belum bisa ketemu karena memang pragmatismenya Dewan itu banyak anunya lah, banyak tujuannya, cepat dijual, cepat nampak hasilnya karena besok mau pemilihan lagi, macam-macam lah. Tapi kita yang di OMS ini harus benar-benar membangun dari dasar, bagaimana membangun manusianya, bagaimana kapasitas manusianya, benar-benar berdaya gitu. Nah, ini yang belum ketemu. Mungkin yang saya mau tanyakan adalah mungkin ada tips-tips yang khusus dari Bu Nur Hikmah yang kemudian pernah menjalankan program melalui pendanaan Dewan, baik reses maupun pokir. Bagaimana nih, ada mungkin tawaran-tawaran khusus jenis program yang itu memang cocok antara kita yang punya cara pandang berbeda dengan Dewan yang punya cara pandang berbeda gitu. Ini saya mau dengar testimoni dari seorang yang pernah melakukan. Karena saya baru mau mencoba ini, Bang Roni, kira-kira begitu. Ya, makasih Bang Fauzi, Pak Fauzi. Saya kira ini kerap kali juga terjadi di beberapa daerah, Pak Fauzi, bahwa pembangunan daerah ternyata, terutama dari yang anggota DPR atau DPRD itu kan cenderung pada pembangunan fisik, sehingga kalau kita lihat OMS yang cenderung pada pembangunan manusianya berkelanjutan dan lain-lain itu kerap belum ketemu. Silakan Bu Nurikmah untuk merespon ini tadi keluh kesah dari Pak Fauzi. Silakan. Iya, itu seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa memang itu menjadi tantangan kita ya. Kita memang tidak bisa begitu kenalan langsung membangun trust ke mereka. Yang harus kita lakukan ya memang mengedukasi teman-teman dari anggota DPR ini. Nah, edukasinya seperti apa? Itu harus melakukan komunikasi secara kontinu, ajak mereka untuk jadi kita jangan minta duitnya mereka dulu deh, aja mereka keliling dulu untuk melihat proyek-proyek kita. Kemudian kasih penjelasan bagaimana proyek-proyek kita lebih akan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan, kemudian memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dengan mereka diajak keliling, diskusi intens, trust itu akan muncul. Mereka lebih pintar. Ya kalau kita mau lihat kan, kalau kita cek aja kan, katakanlah
banyak anggota dewan yang memang tidak menguasai ininya, tidak menguasai bidangnya, lulusan cuman SMA, nggak cuma anggota dewan lah, wakil presiden kita kan juga katanya kan lulusannya SMA. Nah, dengan kondisi SDM seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang mengedukasi dengan sabar. Sekali lagi dengan kesabaran, jangan jangan terlalu memaksakan diri. eh Kita harus telaten, sabar dengan jadi bukannya anggota DPR yang melayani kita ya, atau mengedukasi kita yang harus mengedukasi dan memberikan pemahaman ke mereka. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi ajak aja nongkrong ngopi kalau memang kita sudah dekat ya, sebagai teman keliling-keliling di proyek-proyek kita, ajak misalnya lihat kegiatan menanam pohon yang sudah dilakukan, eh, apa namanya, bareng kegiatan anak-anak muda, mereka dikasih panggung. Jadi setiap proyek-proyek kita undang anggota dewan. Tapi proyek kita misalnya sudah ada pendanaan ya dari donor, dari lembaga filantropi tertentu, ajak mereka, undang mereka, kasih mereka panggung. Mereka akan senang karena ketemu konstituennya, berdialog langsung dengan konstituennya. Nah, kalau trust itu sudah terbangun, itu akan lebih mudah sebetulnya. Memiliki dampak dan signifikan untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Ini saya kira langsung aja nyamber ini Pak Nuryadin. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman atas sharingnya. Beberapa hal yang menarik. Mungkin saya bagian dari testimoni juga. Sependek sepengetahuan saya termasuk orang yang agak pesimis dengan apa itu resource reses ya. Kalau saya akan menjawab dengan candaan itu, kita akan bisa masuk pada wilayah apa itu program resesi ya, harus menjadi bagian dari tim ses atau TA-nya gitu. Karena beberapa kali rumus itu memang agak lebih strategis ya. Karena beberapa kali juga program-program reses mulai DPRD, daerah, provinsi sampai pusat itu pembagiannya sudah teritori di mana basis pemilih yang terbanyak gitu. Dan saya memang belum pernah melihat kawan-kawan OMS yang kuat kemudian mendapat akses strategis itu, kecuali memang ada kedekatan personal gitu. Tentu apa yang disampaikan Ibu narasumber tadi menarik, ada portofolio, ada praktek baik yang kita sampaikan ke teman-teman Dewan. Tapi pertanyaannya, bridgingnya itu agak sulit ke sana, karena DPR itu sudah punya rumus, tahun pertama kedua itu harus balik modal gitu. Kemudian bangun apa itu, perform lagi, kemudian baru tebar pesona, dan uangnya itu siklusnya sudah dibaca sejak awal tuh, mau tahun pertama, kedua, ketiga itu kemana sudah kelihatan. Maka ini agak sulit reses itu. Tetapi sekali lagi pasti masih ada lah, teman-teman bisa mengakses, ada. Tapi saya lebih sepakat ini lebih bicara soal relasi aja, relasi dengan tim ses atau siapa atau orang DPR langsung. Kemudian yang kedua, saya tertarik soal swaklola tipe 3. Jadi kalau saya, kan ini saya Jawa Tengah ya, Klaten. Jadi di Jateng itu ada Perda Ormas. Bahkan tahun 2025 ini ada anggaran untuk Ormas itu 120 miliar. Dan itu pernah menjadi kontroversi banyak catatan teman-teman OMS karena kaitannya dengan masalah beberapa apa itu analisanya adalah ini kan bagi kue pasca apa itu pemenangan kemarin itu. Dan faktanya ketika kita track itu, yang akan dapat adalah teman-teman nanti yang kemarin memang ikut berkompetisi di isu politik. Tapi sekali lagi ini analisa teman-teman di lapangan, maka menarik juga. Kemudian soal kelola TP3 ini kan sebenarnya kan menjadi kanal terbaik teman-teman OMS atau NGO agar bisa mendorong, memberikan inovasi pembangunan daerah. Tapi faktanya kami kemarin ketika bersama teman-teman jaringan Madani itu ingin meminta program atau bersinergi dengan pemerintah dengan pendekatan swaklola tipe 3 itu sulitnya minta ampun gitu. Mulai soal administrasi, belum ada daerah yang melakukan soal swaklola tipe 3 berbasis komunitas,
kemudian harus cek portofolionya dan lain sebagainya. Akhirnya soal kualitatif ketika itu hanya cerita aja, dongeng aja, dan itu nggak bisa didorong juga. Dan sebenarnya menarik karena ini kan sebenarnya mengengage kita ke pemerintah agar kerja-kerja pembangunan itu lebih inovatif dan lebih representatif kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga ini soal stigma juga ya. Pemda itu atau pemerintah itu kan memberikan label kurang baik kepada teman-teman LSM ya. Ini saya nggak tahu di daerah luar Jawa, tapi itu faktanya seperti itu. Maka ada alergi juga mereka untuk bersinergi dengan kita. Nah ini kan refleksi, tapi sekali lagi ini tidak semuanya. Ada beberapa teman-teman NGO atau OMS yang memiliki portofolio yang baik terkait dengan isu pemberdayaan dan sebagainya. Ini yang menjadi refleksi kita juga. Kemudian ruang yang paling strategis itu kan ada 4 pendekatan. Selain teknokratik itu kan ada bottom up menurut saya. Nah bottom up ini kan sebenarnya ruang yang bisa dieksplorasi teman-teman OMS ketika musren Bangda. Apapun kebutuhan komunitas itu kan diangkat di sana dari 5 isu pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi ketika sudah diparipurnakan di Dewan itu yang masuk adalah program politis dan program teknokratik, masih mengakomodir kepentingan kemarin bupati visi misinya DPR dan sebagainya. Jadi program kita itu kita ajukan berkali-kali nggak keluar-keluar, padahal itu program yang mewakili isu-isu publik, isu masyarakat. Nah ini yang menurut saya hanya kami apatis juga soal tadi gitu. Misalnya kalau hari ini kita ngomong postu DD itu kan Ketapang 20%, kemudian Kopris 30%, stunting 10%, BLT 15%, Prokim 5-10%, sisanya baru tinggal 10%. Artinya 10% itu kan untuk mengakomodir isu-isu masyarakat, isu-isu RT RW. Artinya kita juga problem lagi lah, uangnya dari mana? PAD desa itu kan beda-beda. Lah akhirnya ide-ide organik, ide-ide yang mewakili teman-teman OMS itu agak sulit juga masuk ke program-program itu, apalagi Pemdes itu dan Pemda masih domain berpikirnya itu infrastruktur yang memiliki lemak-lemak yang kira-kira ini dapat angka gitu. Saya lagi ini pengalaman testimoni. Jadi saya kemudian bicara APBD, prop daerah, DD, reses itu agak gimana gitu. Hanya bahwa kerangkanya hari ini agak sulit untuk masuk ya, kecuali memang tadi misalnya CSR masih kita bisa manfaatkan dan sebagainya. Dan saya kira konseptual yang disampaikan Ibu narasumber tadi sebenarnya kalau itu politik will dari pemerintah itu benar-benar dibuka betul, itu sebenarnya menarik. Semua yang kita gagas itu bisa masuk ke sana semua. Tapi sekali lagi hari ini kita tersandra oleh politik transaksional dan akhirnya ya kita nggak bisa masuk ke ruang-ruang itu. Ya hanya jadi semacam kajian diskusi atau ya bahan literasi kita aja. Kecuali tadi kembali lagi kita harus dekat dengan penguasa dalam hal ini DPR, DPRD atau DPR RI, itu pasti menurut saya agak mudah untuk mengakses program-program ini. Tapi sekali lagi yang terakhir, kami tidak mengurangi rasa hormat kita untuk tidak percaya bahwa masih ada lah APBD provinsi daerah yang dapat kita kelola dengan baik di beberapa kabupaten. Ini tergantung lagi kepada satu ya pimpinannya, ketua DPRD, DPR atau mungkin itu matur suwun. Ya, makasih Pak Nuryadin. Ini saya kira mewakili juga ini di beberapa tempat. Mungkin kawan-kawan juga punya pengalaman yang serupa. Terutama juga untuk stigmatisasi tadi ya kawan-kawan. Bahwa kata OMS, LSM, Ormas itu kan belakangan makin peyoratif. Bahkan ada satu stigma bahwa tentang OMS itu selalu kayak semacam jadi benalu gitu bagi pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tapi saya kira ini bisa menjadi refleksi lebih lanjut. Untuk pertanyaan dari Kelis akan saya buka nanti, tapi ini saya kira perlu respon dulu. Mungkin Bu Nini dulu ini saya kira. Silakan Bu Nini. Ya, terima kasih Mas Roni dan juga kepada teman-teman yang sudah berkomentar maupun menyampaikan pengalamannya ya dan refleksinya. Saya setuju juga ya, maksudnya memang kita sebagai organisasi non pemerintah juga ya sebetulnya untuk sebutan dari organisasi masyarakat sipil ini, di mana kita juga sebetulnya melakukan pengawasan juga terhadap baik kinerja maupun anggaran yang dibelanjakan oleh negara begitu. Jadi
apa seringkali mungkin sebetulnya apakah kita itu sebagai vis a vis atau saling bisa saling berkolaborasi begitu ya, tetapi pada prinsipnya sebagai organisasi masyarakat sipil yang saya yakini nilai-nilainya begitu ya, untuk kemudian bisa menjadi independen tanpa kemudian apa, meskipun kita memiliki kebutuhan kerjasama dengan diversifikasi pendanaan yang luas, termasuk misalnya bisa dengan bekerja sama dengan pemerintah, tetapi kita melakukannya secara profesional begitu. Karena ya mungkin teman-teman juga tahu sendiri ya, tidak sedikit ataupun mungkin ada beberapa lah, saya tidak ingin membilang banyak begitu, ada teman-teman yang mengatasnamakan LSM kemudian malah menjadi apa ini ya, penyambung lidah bahkan dari pemerintah begitu, tanpa kemudian ada kritisisme maupun apa upaya-upaya refleksi atas apa yang dilontarkan begitu. Nah, tapi dengan beragam refleksi ini tadi sebetulnya kita masih masih punya ruang ya. Tadi Mas Nuryadin juga menyampaikan ya, tanpa kemudian kita mengurangi respek kita terhadap upaya-upaya baik oleh OMS maupun pemerintah untuk membuka diri begitu ya, menjalin kerjasama secara terbuka, maksudnya secara akuntabel, secara transparan begitu. Memang butuh waktu menurut saya bagi pemerintah dan kita ya untuk kemudian bisa berinteraksi secara sehat. Pun selain itu, tadi poin yang menurut saya juga penting adalah bagaimana interaksi itu kan ada upaya-upaya kita saling mengedukasi gitu satu dengan yang lain. Jadi dan ketika tambah ke sini gitu ibaratnya sebetulnya kan pemerintah itu bisa jadi adalah teman-teman kita ya, di sana ada teman-teman kita yang menurut hemat saya upaya transfer value kepada mereka itu juga menjadi bagian penting bagi kita dari OMS. Yang lainnya sebetulnya juga saya ingin sampaikan bahwa ikhtiar kita untuk kemudian bisa mengakses pendanaan dari pemerintah terlepas ini ya, apa namanya, eh, menjadi ikhtiar yang ikhtiar pilihan begitu. Sekali lagi, memang kami di Pirak sebetulnya menyarankan perlunya etika fundraising di teman-teman OMS. Nah, ini menjadi kebijakan dari organisasi teman-teman, sesiapa atau dengan siapa sajakah kita bisa untuk bekerja sama. Mungkin itu highlight dari saya. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Nini. Ini kita langsung aja kawan-kawan. Kelly silakan, ini sudah resen. Yang pertama, terima kasih atas sharing yang sudah diinisiasi beberapa informasi penting terkait dengan dana tipe 3 yang memang sejak regulasi untuk memberikan ruang bagi ormas atau OMS untuk bisa mengakses ini sampai saat ini memang ini bisa menjadi problem. Tapi eh, syukur dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman OMS yang sudah bisa mengakses. Saya pikir itu jadi motivasi untuk kita semua dan perlu kita kawal dan terus berusaha untuk mengakses itu. Atas informasi-informasi penting juga dari Bu Nur terkait dengan bagaimana bisa pendekatan terhadap para elit-elit politik, tokoh-tokoh partai yang memang kita tahu bahwa ada mereka punya budget-budget yang memang langsung ke masyarakat dan itu berkaitan erat dengan isu-isu strategis yang kita kerjakan. Saya melihat ada beberapa hal perbedaan antara Suakelola tipe 3 yang kita bisa akses dari partai politik atau para anggota DPR dan juga baik itu untuk pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah
yang memang perlu pendekatan-pendekatan secara khusus. Beberapa hal yang tadi mungkin sudah di-highlight sebelumnya, bahwa perlu mengetahui di mana mereka punya basis suara atau basis dapil. Kalau itu untuk OPD-OPD teknis, eh, fokus-fokus program prioritas yang dilakukan. Nah, menarik sebenarnya ini kalau kami di Papua, kami mengakses dana TP3 pada tahun 2020, 2019. Uh, Cuman memang itu langsung melalui OPD teknis. Dan memang beberapa hal penting yang perlu untuk kita sebagai OMS memperhatikan sekarang itu adalah bagaimana kita menselaraskan program-program organisasi masyarakat dengan program-program strategis pemerintah daerah dan juga program-program strategis nasional, yang dimana secara regulasi itu sudah diplotkan memang untuk wilayah-wilayah strategis yang menjadi prioritas dan arah program pembangunan di sana. Keterlibatan pemerintah dalam program-program organisasi masyarakat sipil itu penting, yang selalu harus kita ajak. Tetapi di sisi lain, saat ini memang kita sebagai OMS tidak lagi melihat pemerintah sebagai lawan, tetapi sebagai mitra. Lalu bagaimana kita mengajak mereka untuk mendiskusikan terkait dengan fakta-fakta dan realita yang memang kita temukan di lapangan, membangun pemahaman bersama untuk bagaimana bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kalau kami di Yayasan Papua Mandiri itu memang pernah mengakses dana TP3, cuman memang itu lebih fokus pada isu bencana. Aku pikir itu, Mas Roni, Bu Nuria, terima kasih banyak. Bu Nini, over to you. Ya, terima kasih sekali Pak Kelis. Ini saya kira di Papua sudah malam ya ini Pak ya. Karena di sekitar WIB itu sudah jam 15.22 ini. Oh iya, sudah malam. Iya, sudah malam. Oke. Oke, silakan Bu Nurikmah mungkin mau merespon dulu tadi yang disampaikan Pak Kelis, terutama soal soal tiga ya. Silakan Bu Nurikmah. Ini sebetulnya secara umum aja ya, saya mau menceritakan kenapa ini kayaknya kan teman-teman agak pesimis ya. Bisa nggak sih kita mengakses ini jadi alat legitimasi atau barter politik, nggak jadi alat untuk apa namanya dulang suara atau bagaimana gitu kan? Saya mau cerita terkait dengan strategi organisasi masyarakat sipil untuk mengintervensi pusat-pusat kekuasaan. Jadi tahun 2019 ya, 2019 dulu ya, kita merancang satu proyek besar terkait dengan 30% kuota perempuan, terkait dengan strategi ekstra parlementer baru untuk bagaimana NGO mengintervensi apa namanya pusat-pusat kekuasaan, sehingga kalau teman-teman ada yang jadi mitra Yapika, ada buku yang salah satu penulisnya itu saya tentang gerakan ekstra parlementer baru. Bagaimana kita memasukkan teman-teman OMS untuk masuk dalam pusat-pusat kekuasaan. Untuk apa? Untuk memperlebar ruang kita mengintervensi kebijakan-kebijakan di pemerintah. Jadi kita proyek-proyek yang muncul itu selain bagaimana kita memasukkan teman-teman, sehingga kalau kita lihat di wilayah-wilayah banyak sekali kan teman-teman aktivis yang masuk menjadi apa namanya, bahkan sampai sekarang menjadi anggota-anggota dewan. Nah, harusnya peluang itu kan memperlebar kita untuk mendapatkan akses untuk mengintervensi kebijakan, akses untuk penggunaan dana reses yang benar-benar bisa menyedot aspirasi, menjadi jembatan penyaluran aspirasi masyarakat sehingga daulat rakyat betul-betul terwujud.
ininya semangatnya itu ya. Kalau kemudian pada perjalanan waktu yang terjadi, kawan-kawan merasa kecewa, enggak, ternyata kok gerakan ekstraparlementer baru yang digaya-gaya OMS untuk mengintervensi pemerintah justru melegitimasi ya, aktivis-aktivis malah bergabung dengan para penculik, apa ya, dulu yang rejim penculik, kemudian apa namanya, menghambat ruang demokrasi, mempersempit ruang sipil, dan lain sebagainya. Mestinya kan kita tidak mundur ya, kita tidak mundur dan kita harusnya justru lebih fight berjuang untuk bagaimana nih teman-teman kita itu kita getokin satu-satu kalau perlu kita datangin rumahnya tuh ini gimana menagih janji mereka dengan apa keberadaan mereka atau kita bikin koalisi bikin proyek-proyek baru yang bisa mengintervensi ke apa kekuasaan tersebut. Jadi kalau ada beberapa teman mengatakan gerakan kabur aja, saya suka bilang, kenapa kita yang harus kabur? Kenapa nggak Sahroni aja yang kabur? Ternyata beneran dia kabur ya kemarin, walaupun sebentar. Maksudnya kita yang punya daulat di sini, kita yang harus memenangkan pertarungan ini. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah untuk membuat gerakan itu. Tapi bagi kita gerakan mengakses dana reses itu bukan hanya gerakan mengakses dana, tapi gerakan mengedukasi wakil-wakil rakyat kita. Gerakan untuk mengkonsolidasi akar rumput agar punya kekuatan yang bisa dilirik oleh anggota dewan. Gerakan untuk mengcounter isu bahwa ternyata tanpa bantuan pemerintah kita bisa loh mandiri untuk bikin sebuah program-program yang justru lebih berdampak daripada proyek-proyek program-program yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, semangatnya sebetulnya itu. Kenapa kemarin ketika sama Anto, walaupun beberapa merasa pesimis, tapi aku rasa ini adalah bagian dari gerakan itu juga yang sebetulnya kita nggak ada pilihan lain. Pilihannya bukan pesimis, tapi bagaimana pilihan untuk tetap optimis dan menjadikan ini sebagai bagian dari konsolidasi dari gerakan sipil untuk memperluas space dan mengakses dana itu. Itu aja sih. Kita itu mudah-mudahan bisa menjadi pembelajar terus-menerus begitu ya. Jadi pembelajar ini bisa selalu relevan begitu, selalu bisa mengkritisi setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan menurut saya semangat yang tadi disampaikan Mbak Hikmah ya, bahwa kita harus optimis justru gitu. Meskipun tadi kalau Pak Nuryadin punya pengalaman SW3 ternyata sulit begitu. Saya melihat depan mata kepala sendiri ada organisasi yang dikasih, Mas. Dikasih SW3 itu kan aneh bin ajaib gitu ya. Tetapi itu terjadi. Jadi bagaimanapun itu yang peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang bukan kemudian menjatuhkan kita ya, tetapi bagaimana kita bisa mendorong adanya perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu dan menjadikan kita seorang yang pembelajar begitu. Mungkin itu aja sih Mas Roni dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas atensinya juga, atas kesempatannya. Ya, makasih banyak Bu Nini. Terakhir sekali nih Bu Nur Hikmah, ternyata ada satu pertanyaan di kolom chat. Secara singkat saja ini Bu, kapan waktu yang tepat untuk mengajukan proposal? Apakah setelah reses anggota DPRD dilakukan di wilayah kita ataukah bisa sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kita? Itu gimana Bu Nur Hikmah? Silakan. Jadi sebetulnya kan alurnya itu reses itu kalau nggak salah dalam siklus waktu itu 3 sampai 4 kali ya dalam setahun.
Jadi kalau bisa 2 sampai 3 bulan sebelum reses itu terjadi. Nah, teman-teman boleh langsung kontak aja sewaktu-waktu kontaknya, karena kan itu 3 sampai 4 kali itu kan untuk persiapan segala macam kan itu kan hampir hampir sepanjang waktu sebetulnya. Jadi kontak aja sama staf ahli, staf khusus. Kalau kita kenal anggota DPRD atau DPR-nya, kita langsung kontak mereka, atau lebih baik sih sama staf cari apa namanya cari informasi terkait kapan mereka reses. Dan kalau memang proposal kita sudah kelewat, bisa kita ajukan untuk yang reses berikutnya seperti itu. Jadi nggak masalah sih menurut aku, kapan aja. Yang justru susah itu adalah, bukan susah sih, bisa diupayakan, adalah bikin janji untuk ketemunya itu. Daripada kita kapan ya kita, pokoknya sepanjang kita ada waktu untuk bisa ngopi sama mereka, ya udahlah langsung aja kontak kapanpun itu. Kalaupun ya udah kelewat waktunya, nggak masalah, itu buat next proses berikut. Oke, makasih banyak Bu Nur Hikmah. Tampaknya Bu Istika juga sudah mengiyakan nih. Terima kasih Bu Nur. Oke. Makasih banyak kawan-kawan semuanya. Saya kira untuk seri keempat ini adalah seri pamungkas, seri penutup. Bagaimana dari seri pertama, kedua, dan ketiga kita sudah diskusi, sudah saling berbagi juga bagaimana mobilisasi sumber daya menggali potensi lokal itu. Dan untuk keberlanjutan UMS itu tidak hanya kita selama ini bergantung pada donor yang sifatnya arus utama atau pusat-pusat yang selalu dijadikan semacam acuan, tapi ternyata di sekitar kita, di daerah kita masing-masing itu sangat-sangat terbuka diversifikasi sumber pendanaan itu, teman-teman. Dan saya kira akhir bukanlah yang terakhir dan semoga tidak menjadi yang akhir juga ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan ada aksi lebih lanjut, terutama untuk menjajal, mencoba untuk diversifikasi tadi kawan-kawan. Terima banyak kawan-kawan, Bu Nini, Bu Nur atas paparannya selama ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan UMS di masing-masing tentu saja. Makasih teman-teman, selamat sore dan selamat malam.